Jumpa lagi Sobat Story di Topik Top Story Channel. Di channel ini Sobat Story akan disajikan sejarah, kisah, cerita-cerita masa lalu yang berdasar sumber-sumber yang kompeten dalam setiap video di channel ini. Sumber bisa dari peninggalan-peninggalan yang berupa prasasti, artefak, relief maupun dari sumber-sumber tertulis lainnya, baik yang sejaman maupun karya-karya historiografi dari para ilmuwan sejarah. By the way, sebelum saya lanjutkan informasi selengkapnya, jangan lupa subscribe, like, tulis komen, dan juga share agar channel ini bisa tumbuh dan hadir dengan video-video yang selalu menarik di tengah-tengah kebahagiaan kalian. Dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Story, di video ini kita akan menyajikan sejarah Kerajaan Mataram kuno. Sejarah Kerajaan Mataram kuno ini ditandai dari banyak sumber sejarah. Antara lain adalah dari ditemukannya prasasti Canggal yang berangka tahun 732 Masehi. Di dalam prasasti ini menyebutkan bahwa pendiri dari Kerajaan Mataram kuno adalah Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya, yang merupakan pendiri lingga, di mana lingga ini adalah lambang dari Dewa Siwa, sehingga agama yang dianutnya adalah agama Hindu beraliran Siwa. Daerah Mataram kuno terletak di Jawa Tengah bagian barat, yang pusatnya disebut Bumi Mataram. Daerah tersebut dikelilingi oleh gunung-gunung seperti Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, dan juga Gunung Sewu. Mataram juga dialiri banyak sungai, diantaranya Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan yang terbesar adalah Sungai Bengawan Solo. Mata pencaharian utama dari Mataram kuno adalah pertanian, sementara masalah perdagangan kurang mendapat perhatian. Selain prasasti Canggal, ditemukan pula prasasti Balitung yang berangka tahun 907 Masehi, ataupun biasa disebut prasasti Mantiasih atau prasasti Tembaga, juga ditemukan di sekitar Kedu. Dalam prasasti itu disebutkan nama-nama raja yang pernah memerintah di Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Sanjaya. Ada pula peninggalan yang lain berupa kitab Carita Parahyangan, naskah Sunda kuno pada akhir abad 16. Di sini menceritakan sejarah tanah Sunda di dua ibu kota, yaitu Keraton Galuh dan Keraton Pakuan. Di dalam cerita Parahyangan ini juga menyebutkan bahwa Raja Sanjaya adalah putra dari Raja Sana, cucu dari Sang Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga di wilayah Jepara. Raja Sana mempunyai seorang saudara yang bernama Sena ataupun Bratasena dan ataupun Sana, yang merupakan paman dari Sanjaya. Adalah juga raja ketiga Kerajaan Galuh. Raja Sanjaya berkuasa selama 22 tahun antara tahun 732 sampai 754 Masehi, berkuasa di daerah Kalingga. Raja Sanjaya meninggal pada pertengahan abad 8 dan digantikan raja berikutnya, yaitu oleh Raja Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran yang bergelar Dyah Sonkaya Sri Sanggara Madanjaya terkenal sangat bijaksana, progresif. Beliau menaklukkan daerah sekitar seperti Kerajaan Galuh di Jawa Barat. Pada masa ini dibangun banyak candi, antara lain Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Pawon, Candi Sewu, Candi Mendut.
Sepeninggal beliau dilanjutkan oleh Rakai Warak. Pada masa Rakai Warak ini Mataram kuno tidak begitu banyak intrik dan juga hidup dengan damai. Pada masa Rakai Warak ini kehidupan beragama masyarakat Mataram kuno sangat dinamis. Tumbuh dua agama besar yaitu agama Hindu dan Buddha berkembang dan damai. Di wilayah selatan, masyarakat yang memeluk agama Buddha dan di wilayah utara memeluk agama Hindu. Setelah Rakai Warak wafat, kemudian digantikan oleh Rakai Garung atau biasa dikenal dengan nama Samaratungga. Samaratungga adalah putra dari Raja Indra dari dinasti Sailendra. Pada masa ini Raja Indra melaksanakan yaitu politik perkawinan ataupun perkawinan politik. Raja Indra menginginkan dinasti Sailendra semakin besar dengan mengawinkan putranya Samaratungga dengan putri Raja Sriwijaya yaitu Dewi Tara. Dari perkawinan ini melahirkan dua anak ataupun dua putra dan putri yaitu Balaputradewa dan Pramudawardhani. Samaratungga memimpin selama 43 tahun antara tahun 792 sampai 835 Masehi. Apa yang akan terjadi di kerajaan Mataram kuno pada masa Raja Samaratungga ini? Karena beliau merupakan raja terbesar di Mataram kuno, sehingga pastinya banyak sekali cerita-cerita menarik di dalamnya. Oke Sobat Story yang budiman, ikuti terus Topik Top Story Channel yang akan membahas secara lengkap sejarah Mataram kuno dalam video-video berikutnya. Sampai jumpa.